Selamat berjumpa adik-adik yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan melihat bab 4 materi kita tentang konsekuensi pewartaan Yesus atau akibat dari pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Yesus yang menghadirkan kerajaan Allah, mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan juga dalam tindakan-tindakan itu memiliki konsekuensi dalam hidup Yesus. Yang pertama kita melihat tanggapan atas pewartaan Yesus. Berikutnya sengsara dan wafat Yesus. Dan yang terakhir kita melihat kebangkitan Yesus. Tanggapan atas pewartaan Yesus. Misi utama Yesus yaitu mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Dalam melaksanakan tugas perutusannya, misinya, yaitu melaksanakan kehendak Bapa, ada berbagai tanggapan yang muncul dari manusia, yang muncul dari para pendengar. Ada sekelompok orang yang bingung, yang tidak mengerti, namun kemudian percaya. Tetapi ada pula yang sama sekali tidak percaya, bahkan menganggap Yesus telah menjelekkan nama Yahweh, nama Allah. Sehingga ada atau muncul dua kelompok yang pro dan kontra atas pewartaan Yesus. Kelompok yang mendukung pewartaan Yesus adalah mereka yang miskin secara ekonomi. Mereka yang kurang beruntung dalam hidupnya. Mereka yang diperlakukan secara diskriminatif, wanita dan anak-anak. Mereka yang diperlakukan secara tidak adil. Mereka yang tertindas. Situasi hidup mereka yang kurang beruntung, yang miskin, yang sengsara, yang tindas seperti itu membuat mereka memiliki harapan yang sangat besar. Harapan satu-satu mereka adalah mengandalkan kekuatan Allah. Mereka mengharapkan agar Allah mengutus utusannya yang disebut dengan Mesias untuk menyelamatkan mereka dari kesengsaraan, dari kesusahan, dari penindasan hidup mereka tersebut. Maka ketika Tuhan Yesus hadir, membawa sukacita, menyembuhkan, mengadakan mujizat-mujizat, menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup mereka, mereka dengan mudah untuk menerima dan mengakui Yesus sebagai utusan Allah, sebagai Mesias, sebagai putra Allah. Tetapi bagi kelompok lain, kelompok yang kontra, mereka adalah kalangan atas. Mereka adalah para penguasa, orang kaya yang memeras rakyat. Mereka adalah tokoh-tokoh intelektual, para ahli kitab suci dan Taurat. Mereka adalah tokoh-tokoh agama, imam-imam kepala, kaum Lewi. Dalam tradisi orang Yahudi yang menjadi imam itu adalah dari kaum Lewi, dari suku Lewi. Yesus menjadi ancaman bagi mereka. Yesus menghancurkan kedudukan mereka. Yesus menghancurkan jabatan mereka, wibawa mereka. Bahkan kehadiran Yesus pun menghancurkan atau menghilangkan sumber nafkah mereka. Sekalipun ada begitu banyak orang yang menolak Yesus, Yesus tidak memusuhi mereka. Yesus katakan di Matius bab 5 ayat 43-44, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Itu adalah firman di perjanjian lama. Tetapi aku berkatamu, Yesus katakan, aku berkatamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Yesus mengajarkan para pendengar, mengajarkan para muridnya untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Tanggapan-tanggapan atas pewartaan Yesus itu dapat kita lihat misalnya di Injil Matius bab 9 ayat 10 sampai 13. Kisah tentang Matius pemungut cukai yang mengikuti Yesus. Atau di Injil Lukas bab 5 ayat 8 sampai 32, Lewi pemungut cukai yang mengikuti Yesus. Lewi pemungut cukai itulah yang disebut dengan Matius, Rasul Matius. Atau kita bisa melihat di Injil Markus bab 12 ayat 41 sampai 44 tentang persembahan seorang janda miskin. Apa yang dilakukannya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, tidak semua niat dan perbuatan baik akan mendapat sambutan yang baik pula. Yesus juga pernah ditolak. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak para pekerja sosial, pekerja kemanusiaan, pembela kebenaran, pemberantas koruptor seperti yang ada di Indonesia, KPK, justru dicaci maki, dihina, bahkan harus mempertaruhkan hidupnya. Dalam situasi seperti ini, masih beranikah kita menjadi seperti Yesus di zaman now ini? Beranikah kita terus melakukan kebaikan sekalipun kita ditolak dan dibenci? Itu permenungan untuk kita, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih. Kita lihat poin yang ke-B, sengsara dan wafat Yesus. Kisah tentang penangkapan, sengsara hingga wafat Yesus dapat adik-adik baca dalam Injil Matius bab 26 dan seterusnya, Injil Markus bab 14 dan seterusnya, Injil Lukas bab 22 dan seterusnya, Injil Yohanes bab 18 dan seterusnya. Silakan dibaca agar adik-adik bisa paham tentang kisah sengsara dan wafat Yesus ini. Sengsara dan wafat Yesus itu merupakan konsekuensi dari penolakan Yesus sebagai Mesias, Putra Allah yang mewartakan kerajaan Allah, namun juga pada sisi lain merupakan bagian dari rencana agung Allah untuk menyelamatkan dosa manusia. Apa yang Tuhan Yesus alami itu menjadi teladan bagi kita. Teladannya adalah sikap kita dalam menghadapi penderitaan hidup. Kita diajak untuk teguh dan tabah menghadapi setiap pergumulan dan penderitaan hidup masing-masing. Dan bukan sebaliknya, kita menjadi orang yang putus asa. Kita menyalahkan diri sendiri dan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Itu bukan sikap yang betul, bukan sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi persoalan dalam hidup kita. Kita diajak untuk ikut berbela rasa terhadap penderitaan orang lain. Yesus mengajarkan kita untuk bersolidar dengan orang-orang yang miskin, dengan orang-orang yang menderita, dengan orang-orang yang tertindas, dengan orang-orang yang dirampas keadilannya. Kita diajak untuk menghayati makna sengsara dan wafat Yesus sebagai tanda kasih-Nya pada seluruh umat manusia. Jadi saudara-saudari, makna sengsara dan wafat Yesus itu adalah tanda nyata bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Sekarang kita lihat kebangkitan Yesus. Kisah kebangkitan Yesus dapat kita baca di Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10, Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai 8, Injil Lukas bab 24 1 sampai 12, Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29, ataupun dapat kita baca dalam peristiwa-peristiwa penampakan yang dilakukan oleh Yesus. Bukti-bukti kebangkitan Yesus. Misalnya bukti yang pertama, kubur Yesus yang terbuka dan kosong. Kain kafan yang tertinggal di dalam kubur.
hanya ada kain kafan saja yang ada dalam kubur. Yesus tidak ada, Yesus sudah bangkit. Juga pemberitahuan dari malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Menampakkan diri Yesus kepada murid-muridnya. Kita lihat di Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas yang kurang percaya, kisah yang sangat terkenal itu. Di Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Yesus juga menampakkan diri di jalan menuju Emmaus di Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Saudara-saudari, kebangkitan Yesus itu menunjukkan kehadiran Yesus yang tidak lagi terbatas dalam ruang dan waktu. Yesus dapat hadir di mana-mana dan dalam hati setiap murid-muridnya. Kebangkitan Yesus itu menunjukkan kebenaran akan semua hal yang diwartakan Yesus selama dia masih hidup. Kebangkitan itu memberikan kepastian akan harapan tentang kehidupan kekal. Kebangkitan Yesus juga mengajarkan kita untuk bangkit dari kelemahan dosa, yaitu kita meninggalkan atau menanggalkan cara hidup yang lama dan menjadi manusia yang baru, yang peduli terhadap orang lain, yang tidak mudah menghakimi, yang tidak mudah putus asa, dan menjadi orang yang selalu bersyukur atau tahu berterima kasih. Jadi saudara-saudari yang terkasih, untuk pertemuan kita pada bagian keempat ini sampai di sini, silakan kemudian diperdalami lagi tentang kesengsaraan, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati adik-adik semua, semoga selalu sehat dan diberkati bersama seluruh anggota keluarga di rumah dan di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati.